wabarakatuh. Saya Fahima dengan NIM 211011622008 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita anak karangan saya yang berjudul Ini Dia, Suara Sampah. Cerita anak ini terinspirasi dari sampah yang hingga saat ini masih menjadi persoalan besar di kota Banjarmasin. Penasaran? Yuk, simak ceritanya berikut ini. Suatu pagi di Banjarmasin, para sampah sedang menatap jalan raya yang dipenuhi kendaraan bermotor. Banyak pasang mata menatap mereka. Hanya menatap, tidak berniat membuang mereka pada tempatnya. Para sampah sudah biasa melihat tatapan jijik, bahkan hidung yang diapit jempol dan telunjuk itu. Apakah manusia-manusia ini tidak sadar bahwa mereka jualah yang membuang kita sembarangan sehingga udara berbau busuk? Ucap nasi basi kesal. Semakin tahun, semakin banyak sampah di Indonesia. Itu artinya manusia-manusia itu belum sadar bahwa mereka merusak negeri mereka. Sahut kemasan deterjen. Sampai kapan Indonesia darurat sampah? Tutur Kaleng Sarden jengkel. Mendengar jeritan teman-temannya, karton bekas bermaksud menenangkan mereka. Teman-teman, jangan putus harapan. Kita sudah lama menunggu manusia baik memungut kita. Menunggu lebih lama lagi tentu tak masalah, bukan? Semangat karton bekas kepada sampah lainnya. Sampai kapan karton? Tanya balik kemasan deterjen. Mereka tak peduli pada lingkungan sekitar, kawan. Karton bekas terdiam. Ya, sampai kapan mereka menumpuk di pinggir jalan? Sampai kapan mereka melihat lalu lalang manusia yang bahkan memandang mereka pun enggan? Jika mereka peduli pada lingkungan, mereka tak akan membiarkan kita dijangkiti bakteri, virus, dan parasit yang justru membahayakan nyawa mereka. Tambah bekas permen karet. Ya, bahkan setelah mereka terkena penyakit, dengan mudahnya menyalahkan sampah. Padahal mereka yang membuang sampah sembarangan. Timpal Kaleng Sarden kesal. Mendengar jeritan sampah lainnya, bekas air mineral gelas si sampah baru pun turut buka suara. Lihatlah aku, dibuang sembarangan dalam keadaan masih ada sisa air di perutku. Apakah manusia itu tak dapat membayangkan berapa banyak jentik-jentik yang muncul di sini nantinya? Seandainya jentik-jentik tersebut adalah larva nyamuk Aedes aegypti, bukankah perilaku manusia itu termasuk jalan menuju kematian? Kamu benar, bekas air mineral gelas. Mereka tak dapat membayangkan. Lihatlah di sekitar kita. Banyak sekali lalat berterbangan. Bagaimana jika lalat-lalat ini hinggap di makanan mereka? Terutama makanan anak-anak mereka. Tentunya lalat-lalat ini akan menebarkan penyakit. Salah satunya diare. Tambah nasi basi. Mereka juga tak peduli akan banjir yang terjadi di sini pada tahun 2013 dan 2021 lalu, yang disebabkan oleh saudara kita yang dibuang di selokan atau sungai. Sahut ranting pohon tak kalah jengkel. Ya, mereka bahkan membakar kita tanpa tahu kalau kita akan melepaskan bahan kimia beracun yang menyebabkan polusi udara. Timpal kemasan deterjen. Dan kalian pasti sudah tahu, akhirnya lagi dan lagi sampah yang disalahkan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Sahut pembasmi serangga. Ayolah manusia, di mana hati nurani kalian? Ada beberapa dari kami yang tak bisa terurai dengan mudah. Kami perlu bantuan kalian untuk memungut dan membuang kami pada tempatnya. Perkataan nasi basi ini
sukses membuat para sampah menunduk sedih. Lama, para sampah terdiam. Hingga beberapa anak dan satu orang dewasa mengenakan pakaian olahraga sekolah dasar mendekat ke arah mereka. Tampaknya mereka adalah guru dan siswa kelas 3 sekolah dasar di samping tumpukan sampah. Ya, sekolah dasar tersebut bersebelahan dengan para sampah. Para sampah diam memperhatikan. Apakah manusia-manusia ini akan membuang sampah kembali? Tak lama setelahnya, para sampah dibuat terkejut ketika guru dan siswa sekolah dasar tersebut memungut mereka. Para sampah amat bahagia. Penantian mereka tak sia-sia. Anak-anak dan satu orang dewasa itu memasukkan mereka ke dalam plastik sampah hitam. Tetapi sebelum itu, para sampah dipilah dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Jenisnya? Ya, terdapat 5 jenis sampah. Pertama, sampah organik. Contohnya, nasi basi dan ranting pohon. Karena keduanya mudah terurai di alam. Kedua, sampah anorganik. Sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Contohnya, bekas air mineral gelas dan kaleng sarden. Ketiga, sampah B3. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Seperti kemasan deterjen dan pembasmi serangga. Keempat, sampah kertas. Seperti karton bekas. Terakhir, sampah residu. Sampah apa saja di luar keempat jenis sampah tadi. Contohnya, bekas permen karet. Cuaca semakin panas, tetapi sampah yang bertumpuk itu belum selesai dipungut. Akhirnya, Bubai, guru sekolah dasar tersebut, menghubungi truk sampah untuk mengangkut para sampah. Setelah itu, anak-anak dan Bubai pun kembali ke sekolah dengan membawa sampah yang akan dibuat kerajinan. Beruntung ya, jadi sampah yang bisa dibuat kerajinan. Tidak seperti kita, sampah B3, keluh kemasan deterjen. Tidak boleh seperti itu, deterjen. Kamu harusnya bersyukur. Mereka peduli pada lingkungan sekitar. Seandainya tidak ada anak-anak dan bu guru itu, kita tak akan dipungut. Entah sampai kapan. Balas pembasmi serangga. Mendengar penuturan pembasmi serangga, kemasan deterjen akhirnya sadar betapa serakahnya dia. Di sisi lain, Emas, salah satu siswi kelas 3 sekolah dasar tersebut, baru sampai di rumah. Ia menceritakan pengalamannya tentang kegiatan pungut sampah bersama teman-teman dan ibu gurunya kepada kedua orang tuanya. Menurut kalian, apa respon orang tuanya? Ya, benar sekali. Orang tuanya sungguh bahagia memiliki anak yang cinta lingkungan seperti Emas. Tentunya, kalian ingin bersikap seperti Emas kan? Yuk, mulai sekarang, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, sudah selesai ceritanya. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.